Itulah pemirsa, tadi ada beberapa informasi yang jadi agenda utama hari ini. Salah satunya ada terkait dengan selebritas Nikita Mirzani yang terkena kasus hukum. Berikutnya ada kasus selebritas lagi juga yang akan kita bahas. Ada pemirsa, karena ini selebritas yang lain. Sandra Dewi yang mengklaim punya perjanjian pisah harta dengan suaminya Harvey Muiz dan yang merupakan langsung adalah terpidana kasus korupsi timah. Nah, Sandra Dewi tidak terima hartanya dikaitkan dengan kasus korupsi suaminya itu. Namun temuan Kejagung mengungkapkan sebaliknya. Sandra Dewi bersikeras harta yang dimilikinya merupakan hasil dari pekerjaannya sebagai pemain sinetron dan iklan, sedangkan suaminya Harvey Muiz memiliki pendapatan dari bisnis. Menurut perhitungan jaksa, negara merugi akibat korupsi timah dengan nilai mencapai 271 triliun rupiah. Untuk mengganti kerugian negara tersebut, jaksa selanjutnya menyita aset Harvey dan Sandra Dewi. Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi menyebut Sandra Dewi bisa saja terjerat dugaan tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif, mengingat jika benar Sandra Dewi tidak bisa membuktikan tas-tas mewah miliknya merupakan hasil endorse dan kerja kerasnya. Namun, justru mengaburkan aliran dana haram dari sang suami dengan membeli sejumlah tas mewah. Segala macam kan juga sudah dipanggil saksi-saksi yang terkait, dan saksi-saksi yang terkait mengatakan bahwa berdasarkan keterangan tadi hari ini di persidangan kan bahwa juga menurut keterangan kan itu juga tidak terkait dengan penghasilannya si Sandra Dewi. Jadi sebenarnya kalau kemudian untuk membuktikan Sandra Dewi membantah itu tidak tunjukin aja pajaknya gitu, pajak penghasilan maka kelacak. Justru kemudian saya yang khawatirkan kalau kemudian ini ternyata terungkap bahwa ada aliran dana dari proses perbuatan pidana yang dilakukan oleh suaminya, bukan tidak mungkin ya, ini nanti bisa kemudian kan dikembangkan ke TPPU-nya sebagai pelaku pasif ya. Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyebut upaya Sandra Dewi mengajukan keberatan penyitaan aset barang maupun tas mewahnya adalah suatu hal yang sia-sia karena eksekusi sudah dilakukan hingga kebenaran bahwa tas itu merupakan uang hasil kejahatan dari sang suami alias dibeli setelah Sandra Dewi menikah dengan Harvey Muiz. Sekarang masalahnya, tas itu kan di persidangan perkara pidana dibuktikan oleh para saksi ya, hasil pemberian dari suaminya. Ada kan saksi menyebut bla bla bla. Artinya itu acara pidana itu hasil kejahatan. Kalau hasil kejahatan atau yang dari kejahatan itu harus dirampas, dimusnahkan ya. Pilihannya sekarang dan pertimbangan putusan PT yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dirampas oleh negara untuk kembalikan kerugian negara. Ya, jadi jangan berdalil bahwa dia itu hasil endorse dari mana? Buktikan kalau dia sebelum kawin, kalau dia butuh kebelikan barang-barang bermerek, bolehlah gitu kan. Tapi di pertimbangan PT sama MA sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh hakim PT maupun hakim MA ya. Sebelumnya pada 14 Agustus 2024 dalam sidang pembacaan surat dakwaan Harvey Muiz terungkap aliran duit panas hasil dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, diduga ikut menikmati uang lebih dari 3 miliar rupiah dari hasil setoran perusahaan smelter timah yang diterima Harvey. Uang yang diterima Sandra Dewi itu dipakai untuk membeli 88 tas mewah, melunasi rumah di Depak Buwono House, Jakarta Selatan, mentransfer ke sejumlah sanak saudara sebagai hadiah atau kado, serta untuk membeli 141 perhiasan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.